Contoh dalam kehidupan berkaitan urusan hati ini, sehingga ulama menjelaskan ini penting. Karena kalau tak diajarkan, tak dipelajari, tidak ada yang tahu perkara itu salah atau benar. Contoh dalam kehidupan berkaitan dengan puasa sunnah. Ini puasa sunnah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang puasa sunnah Senin Kamis, itu perbuatan baik atau buruk? Secara nampak lahiriah dia berbuat apa? Baik. Puasa Senin Kamis. Sudah dia jalankan itu ritual ibadah Senin Kamisnya sudah bertahun-tahun istiqomah. Setiap datang hari Senin puasa, setiap hari datang hari Kamis puasa. Tiba-tiba satu saat ketika dia puasa, orang tuanya, emaknya ngajak sarapan. Mamanya ini sudah niat masakkan makanan kesukaan anaknya supaya dimakan. Ini si anak tadi sudah puasa. Puasanya sudah tahunan istiqomah, gak pernah putus. Senin Kamis. Maka dia jawab, mohon maaf mak, saya hari ini lagi puasa. Orang tua sakit hati. Orang tua apa? Sakit hati, cuman tak dinampakkan. Nah, kata ulama, yang seperti ini adalah salah besar dalam ibadah. Puasamu itu yang kau kerjakan salah besar dalam ibadah. Nah, ilmu seperti ini Bapak Ibu tidak semua orang tahu. Memang puasa itu adalah baik. Tapi kalau tidak dengan ilmunya menjadi sangat amat buruk. Kenapa? Kita bahas di sini kata Imam Athaillah Sakandari. Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua, taat perintah orang tua, hukumnya wajib. Maka orang yang belajar ilmu, paham tentang bagaimana ibadah yang dia tunaikan kepada Allah, dia ikuti perintah orang tua, walaupun dia sudah istiqomah puasa sunnah bertahun-tahun. Ini orang yang mengerti dalam ibadah, yang benar dalam ibadahnya kepada Allah. Ada orang mengira, kalau saya Ustadz buka, berarti yang 2 tahun saya istiqomah sudah putus puasa saya. Gara-gara buka puasa diajak sarapan. Perhatikan. Pahala wajib dengan pahala sunnah itu kalau kita tabrakan dia berbarengan, gitu kan, dibenturkan dengan keadaan kita, itu kalau kita pilih yang wajib kata ulama, maka pahala sunnah tetap dan ibadah sunnahmu diterima oleh Allah secara sempurna. Itu kaidah dalam ibadah. Kalau berbenturan dengan keadaan ibadah wajib, ibadah sunnah, kita memilih yang ibadah wajib, otomatis kan kita tinggalkan salah satu ibadah. Tetapi kalau kita pilih yang tingkat derajatnya wajib lebih tinggi, maka seluruh pahala ibadah sunnah kita dapatkan secara sempurna, walaupun amalnya tak sempurna. Contoh kayak puasa tadi, puasa sunnah. Orang yang berilmu, yang paham ibadah kepada Allah, maka dia
senang sekali, sangat senang sekali kalau ada orang yang mengajak dia berbuka puasa. Kenapa? Satu, pahala puasa dia dapatkan sempurna, puasa Senin Kamis. Yang kedua, dia bisa langsung buka dengan cepat tanpa nunggu waktu maghrib. Puasanya sebatas cuman waktu itu. Nah, seperti itu. Umpama kita lagi puasa, tetangga buat undangan, ngundang kita syukuran anaknya baru lahir. Kita udah istiqomah ini puasa apa? Tetangga sudah siapkan hidangan jamuan untuk tamu yang diundang. Nah, kita ini kadang kalau nggak paham, kita bicara, mohon maaf tuan rumah, sekarang saya lagi puasa. Kata ulama, itu orang ibadahnya salah berat. Padahal menyenangkan hati orang itu hukumnya wajib. Menyenangkan hati seorang muslim itu hukumnya wajib. Menyakiti hati seorang muslim itu hukumnya haram. Dalam satu mafhum hadis jelaskan, dosanya orang menyakiti seorang muslim itu dosa. Itu lebih parah, lebih besar daripada meruntuhkan 70 kali Ka'bah. Ka'bah kita runtuhkan, itu berdosa, dosanya besar. Tapi lebih besar lagi orang yang menyakiti hati saudaranya muslim. Maka hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati. Lisan ini adalah alat media ibadah yang termudah untuk bisa masuk surga. Sebaliknya juga lisan ini adalah media terbesar untuk kita bisa cepat masuk ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh lagi dalam kehidupan. Si istri ini biasa juga puasa Senin Kamis sudah tahunan. Namanya berkeluarga beda dengan yang tak berkeluarga. Si istri lagi puasa, suami ngantor, pergi ke kantor kerja. Rupanya pada waktu hari Senin ada masuk karyawan tuh pekerja kantor, anak gadis baru daftar. Anak gadis ini nggak pandai pula nutup auratnya, bersoleklah dia, menampakkanlah apa yang terlihat. Ya namanya ini suami yang soleh, dia menundukkan apa? Pandangan. Tapi namanya laki-laki manusiawi, siapa saja pasti tergoda dengan perempuan. Apalagi cantik, apalagi masih muda. Maka dia izin sama pimpinannya untuk apa? Ke rumah. Karena apa? Bangkit syahwatnya. Karena dia orang suami yang soleh, maka dia izin ingin tuntaskan itu, salurkan syahwatnya pada yang benar. Pulang dia ke rumah, jumpai istri untuk ngajak apa? Ya seperti itu, supaya menyalurkan syahwatnya. Karena nggak bisa digantikan. Nah, ketika diajak istrinya untuk berhubungan tadi oleh suami, sang istri jawab, "Bang, saya aja sanggup nahan sampai maghrib. Masa abang nggak sanggup nahan?" Begitu jawaban apa? Istrinya. Kata ulama, ini ibadah yang salah. Seorang istri tadi itu lagi ibadah yang salah. Kenapa? Diukur dia.
ukurannya apa? Taat kepada suami itu jauh lebih wajib ibadahnya daripada puasa Senin Kamis. Nah, kalau seorang istri yang dia solehah paham tentang ibadah, dia berterima kasih kepada suaminya. Alhamdulillah bang, abang sebab datang ini cepat saya buka puasa, nggak nunggu maghrib. Pahala Senin saya sempurna, plus saya cepat buka puasa. Nah, ini kan hal ilmu seperti ini tidak semua orang tahu dalam mengelola